Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin dadar gulung mawar. Selain tampilannya yang cantik, rasanya juga enak. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman. Siapkan wajan ataupun teflon. Kita akan buat unti kelapanya dulu, 200 gram gula pasir, setengah sendok teh garam. Aku juga menambahkan seperempat sendok teh vanili cair, boleh diganti dengan vanili bubuk. Dan di sini ada 2 lembar daun pandan serta 150 ml air. Dan semua bahan ini akan kita panaskan menggunakan api sedang sambil terus diaduk sampai gulanya larut dan airnya mendidih. Nah, setelah airnya mendidih seperti ini, kita terus aduk. Kalau dirasa gulanya sudah larut, kita akan masukkan bahan selanjutnya, teman-teman. Seperti ini kira-kira, nanti kita akan masukkan 300 gram kelapa setengah tua yang sudah diparut. Kurang lebih ini sekitar setengah butir lebih ya teman-teman. Kita akan masak kelapanya sampai nanti airnya menyusut. Jangan lupa untuk terus diaduk supaya bagian bawahnya tidak hangus. Nah, awal-awal aku masih menggunakan api sedang ya teman-teman. Kita bantu aduk terus sambil diratakan seperti ini. Dan ini airnya sudah mulai menyusut, kita tunggu dulu sampai kurang lebih nanti kelapanya itu agak mengkaramel gitu dari gulanya. Nah, kalau dilihat dari dekat nanti hasil akhirnya seperti ini teman-teman, jadi kelapanya lembab ya. Setelah uti kelapanya matang dan suhu ruang, sekarang kita akan bulat-bulatkan kurang lebih sekitar 1 sendok makan atau kalau ditimbang ini kurang lebih itu sekitar 21-22 gram ya teman-teman. Disesuaikan aja dengan besarnya teflon yang nantinya akan teman-teman buat. Nah, kalau aku pribadi di sini aku ambil sekitar 1 sendok makan dan kalau ditimbang kurang lebih beratnya sekitar 21 gram sampai 22 gram per kepalnya ya. Ini unti kelapanya sudah dibulat-bulatkan, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan membuat adonan dadar gulungnya. Di sini ada 250 gram tepung terigu protein sedang, ditambahkan dengan 20 gram tepung tapioka. Kemudian aku juga menambahkan setengah sendok teh garam dan juga setengah sendok teh vanili cair. Masukkan juga 1 saset atau setara dengan 65 ml santan instan. Ditambah dengan 1 butir telur berukuran sedang. Lalu ada air, takarannya 450 ml, kita masukkan dengan cara bertahap ya teman-teman. Kenapa bertahap? Supaya nanti lebih mudah proses pengadukannya dan meminimalisir adanya gumpalan di tepungnya. Ini kita aduk dulu. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti tidak ketinggalan video terbaru dari aku lainnya. Kalau udah, terima kasih. Oke, airnya sudah masuk semua. Ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, setelah air kita masukkan 2 sendok makan minyak sayur, tapi ini tadi ke-skip tidak terekam ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman jangan sampai lupa menambahkan 2 sendok makan minyak sayur ya. Kemudian adonan dadar gulung ini akan kita saring supaya nanti lebih halus dan tidak ada lagi tepung-tepung yang bergumpal. Nah, bisa teman-teman lihat di sini masih ada tepung yang bergerindil. Kita bantu aja larutkan dengan spatula seperti ini supaya tidak mubazir ya teman-teman. Kalau sudah saringannya boleh kita sisihkan dulu. Kurang lebih nanti konsistensi akhir dari adonannya seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu kita akan pisahkan sedikit adonan. Di sini aku ambil kurang lebih sekitar 2 centong kurang ya teman-teman. Ini nanti akan kita gunakan untuk bikin daunnya atau hiasannya. Nah, yang pertama daunnya ini akan aku berikan dengan warna hijau. Aku pakai pasta pandan. Kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian di adonan yang banyak ini aku menambahkan pewarna merah cabai, boleh diganti dengan pewarna-pewarna lainnya sesuai dengan selera teman-teman. Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata hingga mendapatkan warna yang teman-teman inginkan. Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya. Di sini aku sudah siapkan teflon dengan diameter 20 cm. Kita teteskan minyak sayur, kemudian dilap dengan menggunakan tisu ke seluruh permukaannya seperti ini, supaya nanti tidak lengket ya teman-teman. Lalu nyalakan api ke sedang cenderung kecil.
Selanjutnya setelah teflonnya cukup hangat atau kalau panas banget nanti akan berpori ya, jadi cukup hangat saja. Kita masukkan 1 centong sayur adonannya. Kita masak dengan menggunakan api kecil. Ini aku pakai api kecil ya teman-teman. Nah kalau di pinggirnya sudah terkelupas, itu artinya adonan dadar gulungnya ini sudah siap untuk diangkat. Langsung aja kita eksekusi, jangan nunggu nanti-nanti karena dadar gulung bunga mawar ini harus dilakukan sesaat setelah adonan dadar gulungnya ini matang. Caranya gampang banget, tinggal disayat-sayat tapi jangan sampai putus bagian tengahnya. Aku bagi menjadi 6 sayatan, kemudian tinggal dilipat aja teman-teman seperti yang teman-teman lihat di video. Insya Allah itu tutorialnya agak jelas ya. Tinggal dilipat-lipat aja selang-seling membentuk lipatan bunga mawar. Nah, optionnya boleh pakai dadar gulung bagian atas atau dadar gulung bagian yang halus. Jadi terserah teman-teman aja. Kemudian untuk pengemasannya di sini aku menggunakan Mika kotak 7C kalau nggak salah. Nanti aku cantumkan linknya di description box ya. Nah seperti ini hasilnya, cantik banget ya teman-teman. Kita lakukan lagi hal yang sama. Ambil secukupnya adonan, aku pakai 1 centong sayur. Kemudian kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil sampai pinggirnya terkelupas. Itu artinya adonannya sudah matang. Dan setelah matang, adonan dadarnya ini harus langsung dikerjakan. Kita bagi menjadi 6 sayatan seperti ini. Bagian tengah jangan sampai terputus ya teman-teman. Kemudian letakkan 1 butir unti agak ditekan. Kita letakkan di bagian tengah, dilipat bagian ujung kanan, ujung kiri. Seperti ini. Kemudian kita lipat ke bagian tengah. Kita membentuk kelopak bunga mawar gitu ya teman-teman. Ini sebenarnya mudah kok teman-teman, cuman mungkin memang di awal pembuatan itu masih agak kaku karena kita butuh penyesuaian ya. Tapi nanti pembuatan yang ketiga, keempat, dan seterusnya insya Allah bisa lebih mudah. Tinggal dilipat-lipat aja seperti ini, agak ditekan. Jadi kalau masih dalam keadaan panas kulitnya itu mudah menempel, tapi kalau sudah dingin dia tidak bisa menempel teman-teman. Kemudian kita masukkan ke dalam Mika, hasilnya cantik banget ya. Dan untuk adonan hijau kita dadar aja seperti adonan-adonan warna merah. Kemudian kita gunting atau boleh dipotong menggunakan pisau membentuk daun seperti ini. Dan daun berwarna hijaunya kita letakkan di satu sisi di Mika mawarnya seperti ini. Hasilnya cantik banget ya teman-teman. Kalau misalnya nggak mau repot-repot boleh menggunakan potongan daun pandan ataupun potongan selada ya. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya teman-teman, dadar gulung mawar unti kelapa warna putih. Hasilnya cantik banget. Dari satu resep ini aku mendapatkan hasil 20 pieces dengan diameter teflon 20 cm. Dikemas dengan Mika kotak seperti ini, ditambah lagi dengan stiker menambah nilai jual dan mempercantik tampilannya. Hasilnya enak banget, manisnya itu pas banget, perpaduan dari gurih santannya dan juga unti kelapa. Ditambah manisnya yang pas banget. Pokoknya recommended untuk teman-teman coba di rumah. Cocok banget untuk ide jualan, isian snack box, acara-acara penting seperti arisan atau yang lainnya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.